Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang menurut Nabi dua macam nikmat itu manusia sangat sulit untuk mensyukurinya. Alhamdulillah kita dikasih kedua nikmat itu oleh Allah, dan kita bisa mensyukurinya dengan cara memanfaatkan nikmat sehat, nikmat waktu untuk hadir ke majelis taklim ini, untuk ngaji, Semoga Allah terus menolong kita agar kita istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4647 dari Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Abu Sa'id Rafi' ini bercerita kepada para sahabat waktu itu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Sa'id ini, apa yang dikatakan Nabi? Ala u'allimuka a'dhamu suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Wahai Sa'id, Nabi kalau memanggil sahabatnya itu sangat mesra, sangat indah. Wahai Sa'id, maukah aku ajarkan suatu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Jadi waktu itu menurut Sa'id ini Nabi memegang tangan Sa'id, ya, dituntun gitu ya. Dituntun lalu ditawari, wahai Sa'id, maukah kamu aku ajarkan, aku beritahu sebuah surah di dalam Al-Quran, surah yang paling agung, kata Nabi. Kata paling aku sebelum kamu keluar dari masjid itu. Betapa waktu itu kan berarti pada pembicaraan antara mereka itu sangat dekat gitu ya, dituntun, dipegang tangannya gitu. Lalu sepertinya Nabi seperti mau lupa gitu ya, kalau mau mengajarkan itu. Sa'id mengingatkan kepada siapa? Kepada Nabi. Wahai Nabi, tadi engkau berkata bahwa akan mengajariku sebuah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka Nabi membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Berarti itu surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Lalu Nabi melanjutkan kalimatnya, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azimil ladzi utituhu. Surat Al-Fatihah itu, kata Nabi, adalah surat As-Sab'ul Masani, 7 surat yang diulang-ulang ya, disebut As-Sab'ul Masani. 7 surat, 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Kan kalau kita sholat, setiap rakaat kita itu diwajibkan untuk membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat yang diulang-ulang. Setiap kita sholat pasti kita baca. Setiap kita sholat pasti kita baca. Nah itu. Makanya disebut apa? Merupakan sesuatu yang paling agung, yang diturunkan kepadaku. Itu menurut Nabi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabi menyebut surat Al-Fatihah itu sebagai As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Lalu Nabi menyebut surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran.
Lalu apa saja keutamaan surat Al-Fatihah itu? Yang pertama tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu apa? Surat Al-Fatihah itu wajib dibaca di setiap rakaat sholat kita. Sholat apa saja, sholat fardu, sholat sunnah, kita wajib membaca apa? Surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Berarti kalau kita itu hanya melaksanakan sholat fardu, berarti kita membaca surat Al-Fatihah itu minimal 17 kali dalam satu hari satu malam. Karena surat fardu itu ada 17 rakaat ya totalnya. Sehingga di setiap rakaatnya kita baca. Lalu kalau kita sholat rawatib, ba'da atau qobliyah, itu berarti yang kita baca bertambah lagi. Kalau kita sholat tahajud, sholat witir dan seterusnya ya, berarti bertambah banyak Quran surat Al-Fatihah yang kita baca. Nah, bagaimana kalau kita nggak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat kita? Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 756 dan Muslim nomor 394 dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra'u bi ummil Qur'an. Tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Quran surat Al-Fatihah. Berarti Quran surat Al-Fatihah itu sudah tiga, yaitu tiga sebutan. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran dan juga disebut Al-Matsu As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau kita di setiap rakaat tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti sholat kita tidak sah. Sholat apa saja, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tidak sah. Itu keutamaan dari sholat apa? Surat Al-Fatihah. 1, wajib dibaca di setiap rakaat sholat kita. Lalu keutamaan surat Al-Fatihah yang kedua, itu mengandung apa? Surat Al-Fatihah itu mengandung dialog antara seorang hamba, antara kita dengan Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Nah, ini berarti hadis qudsi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Itu hadis qudsi, yaitu perkataan Allah, kalimatnya Allah yang tidak ada di Al-Qur'an tapi dicatat di kitab hadis. Jadi Allah berfirman, saya baca artinya. Aku, kata Allah, membagi surat Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat itu, di setiap rakaat sholat itu menjadi 2 bagian, antara diriku dengan hambaku. Jadi Allah membagi surat Al-Fatihah itu 2 bagian. Bagian pertama yaitu Quran surat pertama sampai dengan surat kelima. Surat pertama itu Bismillah itu kalau di surat Al-Fatihah surat termasuk ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama Quran surat Al-Fatihah, dan seterusnya sampai ayat kelima. Itu merupakan apa? Pujian dari hambaku kepadaku. Jadi kita itu memuji Allah di situ. Ayat 1 sampai ayat 5 itu dianggap Allah sebagai pujian dari kita kepada Allah. Lalu bagian kedua yaitu Quran surat ke-1 ini ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-7. Itu merupakan apa? Permohonan seorang hamba untuk diriku ya, untuk permohonan hamba untuk dirinya sendiri, untuk yang membaca itu, untuk yang sholat itu. Jadi itu kita ingat-ingat setiap kita sholat, berarti apa? Allah membagi Quran surat Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. 1 ayat 1 sampai 5 merupakan pujian kepada Allah, dan ke-6 dan ke-7 merupakan permintaan kita kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya di dalam hadis qudsi ini. Ketika hambaku di dalam sholatnya itu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ketika kita membaca itu di sholat kita, Allah itu ternyata menjawab. Allah ternyata menjawab. Apa jawaban Allah? Hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu langsung berbisik untuk dirinya sendiri, hambaku telah memujiku, telah memujiku. Lalu di sholat itu kita baca Ar-Rahmanir Rahim,
Lalu Allah menjawab, aku menjawab, kata Allah, hambaku telah memuliakan diriku. Nah, jadi yang pertama hambaku memujiku, yang kedua ini hambaku telah memuliakanku. Lalu waktu kita sholat kita baca Maliki Yaumiddin. Itu artinya apa? Penguasa hari pembalasan, penguasa hari padang mahsyar, dan seterusnya. Lalu Allah menjawab saat itu, ketika kita membaca itu, Allah menjawab, hambaku telah berserah diri kepadaku. Berarti waktu kita baca itu Maliki Yaumiddin, seharusnya kita itu sudah apa? Merasa tidak bisa apa-apa lagi, semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Lalu kita membaca dalam surat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Maka di saat kita baca itu Allah menjawab, ini merupakan urusan antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Jadi setelah kita menyerahkan diri, lalu apa? Kita bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saya menyembah, dan hanya kepada Allah hamba ini apa? Meminta pertolongan. Kita minta pertolongan dalam hal apa? Di surat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Jadi kita minta itu setiap apa? Setiap sholat kita 17 kali kita minta seperti itu. Apakah kita menyadarinya? Bahwa kita minta 3 hal kepada Allah. Kita minta apa? Jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Bukan yang kedua, bukan jalan yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Maka Allah menjawab, inilah milik hambaku atau haknya hambaku, dan hambaku akan memperoleh apa yang dimintanya. Jadi Allah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Allah akan mengasihi apa yang kita minta. Yaitu apa? Kita minta jalan yang lurus. Kita minta bukan jalan yang engkau murkai, dan kita minta bukan jalan orang yang sesat. Itu. Jadi mari kita sadari ketika kita membaca surat apa? Surat Al-Fatihah ketika sholat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, berarti ketika sholat itu Allah betul-betul melihat kita. Allah betul-betul mendengarkan apa yang kita baca, dan Allah menjawab apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan kepada Allah. Lalu yang terakhir, keutamaan surat Al-Fatihah ini, yaitu surat Al-Fatihah itu bisa menjadi apa? Menjadi doa, ya. Bisa menjadi doa atau menjadi obat. Menjadi obat. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya baca artinya, ada sekelompok sahabat Nabi yang melakukan perjalanan jauh. Lalu ketika perbekalan mereka itu habis, mereka singgah ke sebuah tempat, ke sebuah kabilah. Lalu mereka minta tolong kepada penduduk yang ada di kabilah itu. Minta tolong apa? Untuk memberi makanan, untuk sekedar memberi minuman. Karena apa? Karena kehabisan bekal. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka minta. Lalu ternyata apa? Di desa itu, di kampung itu, ada seorang kepala suku yang tersengat oleh apa? Oleh binatang berbisa, sehingga dia tidak bisa jalan, keracunan gitu ya. Lalu ada orang yang tergopoh-gopoh datang kepada kelompok sahabatnya Nabi tadi dan bertanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Karena kepala suku kami, pemimpin kami sekarang sedang disengat oleh binatang berbisa, dan sekarang tidak bisa jalan, kakinya bengkak itu. Lalu ada salah seorang dari itu yang menjawab, sungguh kami bisa melakukannya. Tapi sebelum itu kami lakukan, kami minta imbalan setelah kami lakukan.
nanti kalian harus berjanji bahwa kalian akan memberikan bekal kepada kami untuk perjalanan kami. Gitu. Maka setelah disanggupi, salah seorang dari mereka mengambil sebuah gelas diisi air, lalu ke dalam air itu dibacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah lengkap, lalu diminumkan kepada kepala suku yang tersengat tadi. Karena tadi berdoanya dengan keyakinan penuh, memohon kepada Allah, dengan takdirnya Allah, dengan izinnya Allah, kepala suku tadi menjadi sembuh, ya. Menjadi sembuh, dan seperti tidak terjadi apa-apa, langsung bisa jalan. Maka mereka diberi jasa berupa bekal untuk perjalanannya. Lalu setelah sampai di Madinah, ada yang bercerita kepada Nabi apa kejadian-kejadian itu. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, dari mana kamu mengetahui bahwa Quran surat Al-Fatihah itu merupakan obat? Jadi Nabi bertanya itu sebetulnya apa? Nabi membenarkan apa yang dilakukan sahabat ini, bahwa Quran surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan obat. Oleh karena itu, kalau kita ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, baik juga kita obati dengan apa? Dengan dibacakan Quran surat Al-Fatihah. Insya Allah penyakitnya akan berkurang. Tapi membacanya harus dengan keyakinan penuh. Ya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan keyakinan penuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sedang menyampaikan bahwa Quran surat Al-Fatihah itu merupakan Quran yang paling agung yang ada di Al-Quran. Keutamaan membaca Quran surat Al-Fatihah itu, yang pertama, dibaca setiap rakaat di dalam sholat, sebuah sholat apa saja. Yang kedua, Quran surat Al-Fatihah itu merupakan dialog antara kita dengan Allah. Jadi seolah-olah kita itu berdialog langsung dengan Allah, dan Allah menjawab langsung apa yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga, surat Al-Fatihah itu bisa berfungsi sebagai obat. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.